Iran itu atau Persia memiliki ikatan yang kuat dengan Israel, baik secara batin maupun secara persaudaraan. Pertama-tama serangan Iran ke Israel itu adalah sebuah sandiwara. Itu merupakan statement yang sangat-sangat gak tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Genzi semua, semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Pada podcast Genzi kali ini, kita akan membahas isu yang sedang panas-panasnya, yaitu perihal perang Iran di Israel. Dan di mana ini bikin semua dunia heboh. Nah, di sini kita akan mengobrolkan bersama teman kita semua nih, Maulana Zaid. Ya, halo semuanya, sobat Genzi sekalian. Nah, Zaid, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah bekhair, Iya. Allah. Lancar semuanya. Ente gimana? Alhamdulillah saya juga sehat dong. Sehat selalu. Kalau saya nggak sehat, saya nggak mungkin di sini. Baik, sepertinya sebelum kita memulai untuk membahas mengapa Iran menyerang Israel, kayaknya kita harus mengetahui faktor sejarah mengapa Iran menyerang Israel terlebih dahulu. Padahal ya, Zaid, yang saya baca dalam sejarah-sejarah nih, sebenarnya Iran itu atau Persia memiliki ikatan yang kuat dengan Israel, baik secara batin maupun secara persaudaraan. Mengapa tiba-tiba dalam jangka waktu dekat ini Iran dengan begitu cepatnya menjadi rivalnya Israel atau memusuhi Israel? Oke, mungkin kalau kita ingin membahas sejarah, memang hubungan antara bangsa Yahudi atau Israel ini dengan bangsa Persia atau Iran itu sangat dekat sekali, bahkan dari ratusan tahun lalu. Kalau kita melihat ya, ketika bangsa Yahudi ini mengalami diaspora atau pengusiran, mereka terpecah kemana-mana, bangsa Persia yang datang ini, Raja Kairos pada masa itu, ia adalah raja yang mengumpulkan orang-orang Yahudi dan mengamankan mereka, membiarkan orang Yahudi kembali membangun kuil mereka dan hidup damai dengan masyarakat tersebut. Dan bangsa Persia ini juga dikenal sangat toleran dengan bangsa Yahudi. Hubungan yang sangat damai, sangat asri. Dan pada pemerintahan Shah Pahlavi ini, kita ketahui bahwa Iran itu menjadi negara yang liberal, pro kepada Amerika, Inggris, Israel, dan sekutu-sekutunya. Bahkan Iran sendiri salah satu negara yang pertama kali mengakui kedaulatan Israel. Namun semuanya berubah ketika revolusi Islam Iran muncul. Ketika Imam Khomeini mengumumkan revolusi, menggulingkan pemerintahan yang secara nilai-nilai keislaman, maka pada saat itu juga negara Iran langsung memutuskan hubungannya dengan pihak-pihak barat, terutama pihak Israel yang zalim. Maka dari itu kita nggak bisa menilai Iran yang sekarang ini sama dengan Iran yang dulu. Iran yang sekarang ini memiliki wajah munafik seperti dulu, mendukung pihak-pihak barat dan kafir dan kezaliman. Nggak bisa, karena pemimpinnya aja dari Iran dulu dan sekarang juga beda. Oke, Zed. Yang tadi sudah ente paparkan tuh sudah cukup jelas. Tapi bukankah dengan begitu, dengan ada latar histori atau sejarah yang kuat dari Iran dengan Israel, apakah tidak menutup kemungkinan bahwa serangan Iran ke Israel itu hanya merupakan sandiwara daripada yang dilakukan Iran, seperti yang dikatakan oleh orang-orang pada umumnya saat ini ya? Oke, Fadli. Pertama-tama serangan Iran ke Israel itu adalah sebuah sandiwara. Itu merupakan statement yang sangat-sangat gak tepat. Karena begini, pertama-tama saya tegaskan bahwasanya menganalisis itu memang sangat mudah bagi kita. Kita misalnya dalam melihat suatu fenomena, suatu peristiwa itu, kita tidak mengalaminya secara langsung. Sehingga sangat gampang bagi kita untuk berasumsi, beropini.
kayak misalnya kita melihat suatu pertandingan bola. Pertandingan bola, kita lihat misalnya ada tim yang kalah. Kita kritisi, harusnya ini mainnya begini, ini kesini, harusnya si A ini kesini, biar si kiper bisa gini. Nah, yang mereka lihat itu segampang itu. Tapi kita tidak tahu apa yang sebenarnya dialami oleh para pemain-pemain bola tersebut. Mereka lah yang lebih memiliki pengalaman dan bahkan mereka lah yang terjun langsung ke peristiwa yang dituju. Kita dalam menganalisis sesuatu itu tidak bisa menganalisis secara simpel aja, tapi juga harus menganalisis secara mendetail. Bahkan kita harus punya pengalaman di dalam situ agar kita analisisnya itu tepat. Seperti itu. Sekarang udah clear nih yang tadi udah antum jelaskan bahwa nggak mungkin dan nggak masuk akal kalau Iran tuh sandiwara sama Israel. Padahal kerugian yang dialami Israel tuh udah besar banget. Terus kalau seperti itu, apa sih sebenarnya juga motif utama Iran atas Israel? Apakah untuk kepentingan proksi politiknya Iran, atau karena murni untuk membela umat Islam dari penjajahan entitas Zionis? Ya, sebelum dimulai silakan minum dulu. Iya, boleh. Nah, Alhamdulillah. Oke, boleh jawab nih sekarang? Boleh. Oke. Pertama-tama anak afwan ya, anak minta maaf. Sebenarnya kurang tepat kalau kita menyebutnya sebagai penyerangan. Tapi lebih tepat, lebih bagus kita menyebutnya sebagai yang namanya tanbih. Apa itu tanbih? Tanbih itu artinya peringatan. Bahwasanya di mana Iran ini memberikan peringatan setelah Israel melampaui batas. Oke. Sini kita lihat Israel itu telah melakukan banyak sekali teror. Sampai puncaknya apa? Mereka mengebom, menewaskan konsulat-konsulat Iran yang ada di Damaskus. Ini menandakan bahwa Israel telah melampaui batasnya. Nah, di sini Iran memberikan peringatan, layaknya seorang orang tua yang memperingati anaknya bahwa kamu udah kelewatan nih nakalnya, ini jewer dulu. Seperti itu. Dan kita lihat ya, sebenarnya Iran juga memiliki kepentingan di sini. Tapi kita lihat dulu apa itu kepentingannya. Kita lihat kepentingan Iran. Iran memiliki ambisi kuat untuk mewujudkan perdamaian di seluruh dunia. Iran memiliki tekad yang sangat besar untuk menyatukan Islam, untuk membentuk yang namanya itu ukhuwah al-Islamiyah. Seperti itu. Jadi, bukankah serangan Israel ini telah mengancam kan? Istilahnya jatuhnya udah mengancam yang namanya perdamaian dunia. Yang namanya persatuan Islam udah diancam oleh Israel. Maka dari itu siapa saja yang mengancam perdamaian dunia, siapa saja yang mengancam persatuan Islam harus disingkirkan oleh pihak Iran. Seperti itu. Nah, oke. Penjelasan itu sudah cukup jelas ya, mengapa nggak mungkin banget bahwa Iran itu melakukan serangan ke Israel atas tujuan politik semata. Bahwa tujuan Iran adalah untuk menyatukan umat Islam dalam melawan penjajahan Zionis Israel. Tetapi, Zaid, banyak sekali di antara beberapa orang ini yang diam dan tidak melakukan apapun, bahkan diam-diam mendukung Israel dikarenakan Iran ini Syiah si B. Pakai latar belakang seperti ini. Jadi mereka ini yang Muslim malah mendukung Israel ketimbang saudara mereka sendiri, yaitu Iran. Karena dianggap apa? Dianggap berbeda, Syiah. Jadi gimana menurut antum Z tentang bagaimana seharusnya kita bersikap atas konflik ini? Lagi-lagi ya masalah tentang kepentingan ego, identitas masing-masing ya, dipermasalahkan lagi di sini. Ya tentunya hal ini tidak sesuai dengan sikap Islam sebagai kita ini sebagai Muslim yang rahmatan lil alamin.
Betul. Agama Islam nggak mengajarkan perpecahan, walaupun memang dalam Islam itu sendiri terpecah belah, banyak mazhab, banyak aliran, tapi nggak ada yang dari Al-Quran atau hadis, nggak ada yang mengajarkan untuk berpecah belah. Dalam Al-Quran, dalam hadis misalnya disebutkan, anak mohon maaf kalau salah, pernah disebutkan bahwasanya seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah satu tubuh. Maka jika satu bagian tubuh kita merasakan sakit, maka sebagian tubuh yang lain akan merasakan sakit, ya nggak? Iya, betul sekali. Nah, seperti itu yang Islam ajarkan. Kita tidak boleh menolong saudara kita itu hanya berdasarkan dia sepemikiran dengan kita, dia semazhab dengan kita, itu adalah pemikiran yang sempit dan gak diajarkan sama sekali sama Al-Quran dan hadis. Dan walaupun kita nggak merujuk dengan Al-Quran dan hadis nih, kita nggak bukan agama Islam, kita juga tetap wajib membantu rakyat Palestina. Sebagai apa? Sebagai seorang manusia. Tolak ukurnya adalah moral. Kita sebagai manusia kalau melihat manusia lainnya tersakiti, terzalimi, gimana? Sakit. Bantuin lah. Iya. Iya, harus apa? Kita juga merasakan empati. Harus kita tolong teman kita yang tersakiti tersebut. Maka dari itu, kita juga memiliki perannya sendiri, perannya masing-masing dalam menolong teman-teman muslim kita yang lain. Maka dari itu Imam Ali Khamenei, dia adalah seorang presiden, seorang pemimpin negara yang punya power ya istilahnya. Nah, maka dari itu karena beliau punya power, beliau wajib membantu rakyat Palestina, wajib membantu orang-orang yang terzolimi, bukan hanya orang Islam aja, tetapi orang non-Muslim juga, seperti itu. Beliau wajib dengan kekuasaan yang beliau pegang untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Oke, tadi hadisnya tentang bahwa para muslim itu satu tubuh. Hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa muslim itu seperti satu tubuh, ya, dimana jika tubuh yang lain sakit, maka akan sakit pula tubuh yang lain. Ya. Tapi Ana mau minta tanggapan Anda lagi tentang bagaimana kita lihat nih negara-negara Arab yang muslim, justru mereka berpangku tangan dengan Israel, bekerjasama dengan Israel. Mereka muslim, mereka mengaku sebagai saudara, tetapi mengapa mereka justru berpegang kepada Israel dan mengabaikan saudara mereka di Palestina? Kita juga tentunya gak bisa ya menilai Islam seseorang, menilai seseorang itu seorang muslim hanya dari zahirnya saja, hanya dari kelihatannya aja gitu. Kita misal bisa melihat dari seorang muslim itu dari dia sholat gitu, zahirnya dia sholat, dia ngaji dan sebagainya, tapi dalam batinnya kita harus melihat juga dia sholat, tetapi sholatnya itu terserap nggak ke dalam hatinya. Dia sholat, apakah sholatnya itu juga memancarkan cahaya pada kehidupan orang lain atau tidak, seperti itu. Karena kita ini kan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, bukan agama untuk rahmatan lil mazhab aja, rahmatan lil satu aliran tertentu saja, tetapi rahmat untuk seluruh alam. Bukan cuman Islam doang, tetapi Buddha, Kristen, Hindu, bahkan yang agnostik, yang ateis juga kita pancarkan rahmat kepada mereka. Seperti itulah Islam. Maka dari itu kita nggak boleh berislam secara zahirnya saja, tetapi Islam yang kita miliki ini harus kita resapi, kita hayati, dan kita tebarkan cinta Islam ini kepada seluruh alam gitu. Dan saya tekankan bahwa pandangan-pandangan seperti tadi ya, yang Iran itu motifnya itu sandiwara doang, atau Iran ini Syiah lah, jadi kita nggak usah ikut-ikutan Palestina dan sebagainya, yang mazhab-mazhab kayak gitu, yang kelompok-kelompok gitu, kita jangan jangan hiraukan lah. Itu pendapat seperti itu harus kita singkirkan, kita buang jauh-jauh, karena itu adalah hasil daripada pemikiran yang sempit,
yang apa istilahnya ya, tidak ingin berpikir lebih mendalam lagi, Betul. dan ya hanya pada hakikatnya mereka hanya mementingkan egonya sendiri sih. Bukan perlakuan mereka ini bukan berdasarkan agama, tetapi berlandaskan ego mereka yang dibungkus rapih oleh pakaian agama. Seperti itu. Oke, saya sangat setuju sekali dengan NTZ. Bahwa dalam melawan musuh bersama, yaitu Israel, kita harus bersatu dengan berbagai perbedaan kita. Betul. Madhab, kelompok, ras, suku, kita harus bersatu. Karena ini adalah masalah kemanusiaan tentunya. Lalu, bagaimana cara kita dalam melawan Israel dengan kondisi kita yang nggak bisa megang senjata? Kondisi kita lagi nggak bisa jihad. Kita tinggal di Indonesia. Lalu, apakah menurut Antum cara terbaik bagi kita warga Indonesia ataupun warga yang lain yang tidak bisa berjihad secara senjata untuk melakukan perlawanan terhadap Israel, terhadap Zionis ini? Iya, memang ya. Memang ya, bagi kita sangat beragam sekali hal yang tentunya bisa kita lakukan di kehidupan ini. Kan kemarin tuh sempet bingung apakah kita harus memboikot, apakah kita harus donasi aja, atau kita harus turun jihad langsung ke sono gitu kan. Banyak. Tapi kayak gini, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita itu dengan peran kita masing-masing, dengan kemampuan kita masing-masing, dengan bakat kita masing-masing, dengan minat kita masing-masing. Maka dari itu, untuk mengekspresikan untuk mengekspresikan suara kita terhadap kebenaran, terhadap rakyat Palestina, dan melawan sosok kezaliman yaitu Israel, itu bisa dengan berbagai cara yang kita bisa, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Misalnya bagi seorang yang duitnya banyak, dia mampu berdonasi. Atau misalnya bagi seorang tentara, dia bisa berjihad ke sono. Atau lain lagi, bahkan peran yang sangat kecil pun bagi antum-antum semua yang suka main internet, suka main Instagram, scroll TikTok. Sekali-kali kalau ngelihat berita tentang Palestina, di-share, disuarakan. Lalu misalnya ada akun-akun Israel di-report gitu, yang menyuarakan kezaliman. Ya seperti itu, kita diciptakan dengan peran kita masing-masing. Kalau menghack akun Israel termasuk mendukung enggak? Nah, itu bagus banget. Itu berarti menggunakan skill kita pada tempatnya. Gitu. Walaupun peran kita itu sangat kecil ya. Mungkin nggak berefek, tetapi pada hakikatnya kan yang membuat Israel itu jatuh, Israel itu runtuh, kezaliman itu hilang, itu ada Allah Subhanahu wa taala. Finalnya adalah final suatu keberhasilan itu ada di tangan Allah. Kita hanya makhluk yang mampu untuk berikhtiar saja. Kita diberi pilihan mau masuk kubu batil apa mau masuk kubu hak nih, gitu. Kayak misalnya masa lampau nih, di masa lampau kita ngelihat ada Raja Namrud versus Nabi Ibrahim gitu. Terus abis itu ada Firaun dengan Nabi Musa, seperti itu. Ketika Raja Namrud ini dijatuhkan, sangat mudah sekali bagi Allah, yaitu dengan menggunakan seekor nyamuk saja. Udah selesai Raja Namrud gitu. Gak usah pakai effort yang gede-gede. Maka dari itu kita di sini hanya untuk berikhtiar saja gitu. Untuk diberi pilihan, kita ini pengen mihak yang mana. Kita punya perannya masing-masing. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Nih. Oh iya, afwan. Kepada teman kita Zaid, masya Allah penjelasannya sangat-sangat detail dan selain mencerahi saya juga insya Allah mencerahi para Gen Z sekalian. Enggak, anak juga syukuran ke antum, ke semuanya sini udah diundang untuk datang. Ya Allah, disambut gitu. Itu pasti. Dan bagi para Gen Z, bila ada pertanyaan ataupun yang tidak setuju bisa berkomentar di kolom komentar di YouTube. Jangan lupa like dan share video ini. Insya Allah dengan video ini memberikan kita wawasan dengan lebih luas lagi. Amin. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.